Sidang persiapan pemeriksaan perkara nomor register 227-2022 PSTUN pada hari ini tanggal 1 November 2022 akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang pemeriksaan persiapan dengan nomor perkara 227-G-2022 PSTUN antara Dewi Nur Febrianti sebagai penggugat melawan Bupati Kutai Kartanegara sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, dari pihak penggugat siapa yang hadir pada hari ini? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Perkenalkan saya Dewi Nur Febrianti. Saya didampingi oleh tim kuasa hukum bernama Salman SH dan Andi Muhammad Nurdin SH. Baik, pihak tergugat siapa yang hadir pada hari ini? Baik, terima kasih kepada Majelis Hakim. Perkenalkan saya Nadia Usri sebagai Bupati Kutai Kartanegara, didampingi oleh tim kuasa hukum saya, ada Aditya Rahman SH dan Arifur Rahman SH. Baik, pada kuasa hukum penggugat dan tergugat silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa khusus dan KTA-nya. Silakan kembali. Baik, bagi para pihak penggugat dan tergugat silakan untuk maju ke depan untuk melakukan mediasi. Benar. Nadia Usri, karena adanya kesimpulan untuk mediasi sebelum sidang dimulai, akan dilakukannya mediasi yang akan dilakukan oleh hakim anggota 1. Apakah setuju sebagai mediator? Setuju kemudian. Silakan. Terima kasih yang mulia. Karena tadi sudah diperiksa identitasnya masing-masing penggugat dan tergugat, kita langsung saja mulai pada mediasi ini ya. Untuk tergugat, apa benar tergugat mengeluarkan SK pencabutan izin tambang? Benar yang mulia. Kenapa Anda mengeluarkan SK tersebut? Karena perusahaan penggugat ini tidak memenuhi laporan bulanan yang seharusnya. Apakah tergugat akan mencabut SK tersebut? Saya tetap pada putusan tersebut yang mulia. Baik, untuk penggugat, apakah akan mencabut gugatan? Saya juga tidak ingin mencabut gugatan tersebut yang mulia. Baik, untuk mediasi telah selesai. Baik, silakan kembali. Baik, karena tidak ditemukannya titik temu dalam mediasi kali ini, maka sidang akan dilanjutkan. Baik, kepada Panitera, 7 hari ke depan Pada tanggal 30 November tahun 2022 yang mulia. 30 November.
Baik, pada tanggal 30 November 2022, pihak menggugat apakah keberatan? Sebelumnya tidak. Pihak tergugat apakah keberatan? Tidak yang mulia. Baik. Oleh karena itu, sidang berikutnya pada tanggal 30 November, maka dengan ini sidang persiapan pemeriksaan sudah selesai dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pertama perkara nomor register 227-G/2022-PSTUN FOM pada hari ini tanggal 30 November 2022 akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali. Persidangan hari ini dengan nomor register 227-G/2022-PSTUN strip FH Unmul antar Dewi Nur selaku pihak penggugat melawan Bupati Kutai Kartanegara selaku pihak tergugat akan segera dimulai. Adapun tata tertib persidangan pada hari ini sebagai berikut. Pertama, Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir pada persidangan hari ini. Semua yang hadir pada persidangan hari ini harus mentaati perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Kedua, pada saat Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Tiga, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dilarang makan, minum, merokok, serta melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Empat, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, sehingga dan bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan akan disimpan di tempat disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Semu, Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum, Universitas Mularman. 5. Pengambilan foto rekaman suara atau rekaman video harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 6. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari persidangan, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Demikian tata tertib persidangan. Sidang pertama Pengadilan Semu Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Mularman yang memeriksa dan mengadili perkara pada tanggal 30 November 2022 dengan nomor register 227-G/2022 PSTUN FOM antara Dewi Nur Febrianti selaku pihak penggugat melawan Bupati Kutai Kartanegara selaku pihak tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setelah melakukan pemeriksaan persiapan, maka gugatan dinyatakan telah sempurna dan dapat dilakukan sidang yang terbuka untuk umum. Untuk pihak penggugat, pada persidangan ini siapa yang akan mewakili? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Perkenalkan, saya Dewi Nur Febrianti. Saya didampingi oleh tim kuasa hukum saya bernama Salman SH dan Adi Muhammad Zulmin SH. Baik, pada kuasa hukum, pada pihak tergugat siapa yang akan mewakili hari ini? Baik, terima kasih kepada Majelis Hakim. Perkenalkan, saya Nadia Audrey sebagai Bupati Kutai Kartanegara, didampingi oleh tim kuasa hukum saya bernama Aditya Rahman Esa dan Arifur Rahman Esa. Baik. Pada kuasa hukum penggugat silakan maju untuk memberikan surat kuasa dan KTA-nya. Kuasa hukum tergugat juga. Baik, silakan kembali.
kepada kuasa hukum penggugat, apakah telah siap gugatannya? Siap, Yang Mulia. Apakah akan dibacakan seluruhnya atau pokoknya saja? Siap, hanya pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Silakan. Baik, Yang Mulia, saya akan membaca gugatannya dengan sambil duduk. Silakan. Posita atau alasan gugatan. Yang pertama, bahwa penggugat telah melakukan upaya penyelesaian administratif kepada badan yang berwenang untuk menangani objek sengketa perkara dari melakukan upaya permohonan keberatan ke Bupati Kutai Kartanegara. Namun upaya tersebut mendapat penolakan, kemudian penggugat juga telah mengajukan upaya banding kepada Wali Kota Samarinda. Maka penggugat telah memenuhi kewajiban dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang administrasi pemerintahan. Kemudian yang kedua, bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara 541/SK-01/DSDM/V/2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa, kepentingan penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi memiliki izin usaha pertambangan untuk kegiatan usahanya. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, penggugat menjadi kehilangan kegiatan usaha utamanya yang merupakan tempat mata pencarian utama untuk keluarganya tersebut. Kemudian yang keempat, bahwa tindakan tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas-asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum yang berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara yang berwujud best seeking, pedoman dalam menafsirkan dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang sumir, samar dan tidak jelas, serta untuk membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara menggunakan kewenangan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Menurut penggugat, bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat dengan menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas norma kesusilaan. Kemudian yang kelima, bahwa dengan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa objek sengketa yaitu surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara dengan nomor 541/SK-01/DSDM/V/2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa, baik dari aspek prosedur maupun substansi, adalah mengandung cacat hukum sehingga sangat beralasan dan patut hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah. Petitum atau tuntutan. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kemudian yang kedua, menyatakan batal atau tidak sahnya keluarnya surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 541/SK-01/DSDM/V/2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa. Ketiga, memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 541/SK-01/DSDM/V/2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa. Kemudian yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, subsidiar, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Hormat kami dari kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat. Silakan. Pada kuasa hukum tergugat, apakah ada alasan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya sidang dalam sesi berikutnya. Silakan. Dalam eksepsi, bahwa tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali terhadap poin 2, bahwa secara prosedural surat yang digugatkan merupakan dalam objek sengketa indivis adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3, bahwa secara material atau substansial dari surat yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan tidak melanggar asas-asas umum yang pemerintahan yang baik. 4, bahwa surat yang merupakan objek gugatan sengketa indivis tidaklah dikeluarkan secara semena-mena. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa surat atau putusan tergugat secara prosedural atau formal dan secara material atau substansial adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, mohon kepada majelis agar memberikan keputusan dalam pokok perkara. 1. Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya. 3. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa yaitu surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara
nomor 541 garing SK titik 018 garing DSDM garing 5 garing 2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara ini tidak setuju dengan pendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang selanjutnya. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tersebut di atas, maka tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam sisi 1. Menerima akses tergugat. 2. Menyatakan penggugat tidak dapat terima. 3. Menyatakan gugatan penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang tahun 1996. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada kuasa hukum penggugat apakah ada jawaban? Siap, ada yang mulia. Silakan. Baik. Izin baca sambil berdiri yang mulia. Silakan. Replik dalam Sengketa Tata Usaha Negara perkara nomor 27 garing D garing 2022 garing PTWN SND di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Saya izin bacakan dalam pokok perkara masing-masing. Silakan. Dalam pokok perkara 1. Bahwa penggugat tetap pada gugatannya. 2. Bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil penggugat yang diajukan dalam eksepsi kecuali hal-hal yang diakui secara oleh penggugat. 3. Bahwa benar dalam menerbitkan surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 541 garing SK titik 018 garing STM garing P garing 2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa benar telah kepentingan penggugat. Dan yang terakhir mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 541 garing SK titik 018 garing STM garing P garing 2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 541 garing SK titik 018 garing STM garing P garing 2022 tanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa. 3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 541 garing SK titik 018 garing STM garing P garing 2022 tanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa. 4. Membebankan tergugat untuk membayar kerugian materi penggugat sebesar 90 juta rupiah tunai. 5. Membebankan tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah setiap hari tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini sejak putusan sampai akhirnya dilaksanakan. Dan yang terakhir, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat saya, kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat. Silakan kepada kuasa hukum tergugat apakah ada jawaban? Ada yang mulia. Silakan. Izin membedakan di posisi berdiri yang belas. Silakan. Publik dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 277 garing G garing 2022 garing PTWN strip FAUM di Pengadilan Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammad antara Devi Nur Febrianti melawan Eudria Audrey. Dalam eksepsi 1. Bahwa tergugatnya dengan tegas menolak dalil-dalil penggugat. 2. Bahwa ternyata penggugat telah yang tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud uraian tergugat sehingga telah salah dalam memahami pokok jawaban tergugat dalam hal perkara ini. 3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan penggugat tidak terang atau isinya gelap atau formulasi gugatan tidak jelas. Penggugat tidak menguraikan apa yang menjadi pokok gugatannya secara cermat sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang. Dalam pokok perkara 1. Bahwa pada pokoknya tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa semua dalil tergugat dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini. 3. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat mengenai fakta dan alasan mendasari diajukannya gugatan penggugat. 4. Bahwa untuk selain dasar selebihnya tergugat tidak menanggapi karena hanya merupakan dalil-dalil dari gugatan penggugat serta tidak ada relevansinya dengan tergugat. Oleh karena itu, gugatan penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang layaknya dan benar. Maka sudah sepantasnya tergugat mohon sekiranya majelis hakim berkenan
untuk menolak gugatan tersebut. Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap, atau formulasi gugatan tidak jelas dan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1. Menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat dan penggugat intervensi. Hormat kami. Sekian ya. Terima kasih. Pada kuasa penggugat apakah ada pertanyaan, ada jawaban? Siap tidak yang mulia. Pada kuasa hukum tergugat apakah ada jawaban? Cukup ya, Bu. Baik. Dengan selesainya pembacaan gugatan dan jawaban, maka sidang dirasa cukup. Dengan ini sidang akan ditunda dengan agenda sidang pembuktian. Panitera 7 hari ke depan, tanggal berapa? Pada tanggal 10 Desember tahun 2022 yang mulia. Baik. Pada tanggal 10 Desember 2022, apakah keberatan? Siap tidak yang mulia? Baik. Pada kuasa hukum tergugat, Tidak ya, Bu. maka dengan ini sidang ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pembuktian perkara nomor register 227-2022-PSDUN-FHUM pada hari ini tanggal 10 Desember 2022 akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik. Sidang pembuktian pengadilan semu tata usaha negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang memeriksa dan mengadili perkara nomor register 227/9G-2022-PSDUN antara Dewi Nur Febrianti selaku pihak penggugat melawan Bupati Kutai Kartanegara selaku pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara atau catatan persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan pemeriksaan alat bukti di persidangan. Saudara kuasa hukum penggugat apakah telah mempersiapkan alat buktinya? Siap yang mulia. Pada kuasa hukum tergugat apakah telah menyiapkan alat buktinya? Tidak ya, Bu. Baik, silakan maju ke depan menjelaskan alat buktinya. Silakan. Baik, silakan kembali. Baik, pada kuasa hukum penggugat, apakah telah menyiapkan saksi? Siap yang mulia, kami menyiapkan 2 orang saksi. Pada kuasa hukum tergugat, apakah menyiapkan seorang saksi? Siap ya, Bu. Kami menyiapkan 2 orang. Baik, pada juru panggil, silakan memanggil para saksi. Kepada saksi penggugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan ditutup. Saksi 1, Alfia, benar? Tempat tinggal di Jalan Sud
Saksi 2, Viola Paulina benar? Lahir pada tanggal 6 April 1998. Benar yang mulia. Kerjaan Alfia sebagai apa? Saya sebagai ketua di perusahaan PT Sinar Bintang Perkasa sebagai karyawan tambang. Saudari Viola bekerja sebagai apa? Karyawan tambang di Pemangsaan. Apakah sudah siap disumpah? Siap yang mulia. Silakan berdiri. Pada juru panggil silakan memanggil juru sumpah. Kepada juru sumpah dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saya serahkan kepada hakim anggota satu. Izin untuk mengucapkan lafaz sumpah. Untuk saksi Alfia, silakan mengikuti lafaz sumpah yang akan saya pimpin. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapatkan dosa dari Tuhan yang Maha Esa. Dosa dari Tuhan yang Maha Esa. Baik, saya serahkan kepada hakim anggota 2. Oh ya, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saudara Viola benar beragama Kristen? Benar yang mulia. Ya. Sekarang apa siap diam dan sumpah? Siap yang mulia. Baik, silakan mengikuti yang saya ucapkan. Saya berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan sesuai dengan kesaksian saya dengan sebenar-benarnya, tiada daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Pada juru sumpah silakan meninggalkan ruangan. Pada saksi 2 silakan untuk meninggalkan ruangan juga. Silakan kembali. Baik. Pada saudari Alfia, ada beberapa pertanyaan dari kami hakim yang akan kami tanyakan. Yang pertama, apa Anda ada hubungannya dengan saudari penggugat? Tidak, saya karyawan di PT Sinar Perkasa yang mulia. Hanya sebatas karyawan? Iya, karyawan dan atasan. Apakah saudari saksi 1 mengetahui bahwa kenapa Anda dipanggil di hari ini? Iya, saya diminta untuk menjadi saksi atas dasar surat keputusan izin tersebut yang mulia. Pada hakim anggota 1 silakan. Baik, Yang Mulia, mungkin ada sedikit yang saya tanyakan. Ingin tanyakan kepada saksi. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah saudari bisa jelaskan laporan bulanan? Mohon maaf. Pertama-tama saya ingin Pak tanyakan. Ya, saudara saksi bisa jelaskan laporan bulanan perusahaan yang di perusahaan Anda? Baik, yang mulia, yang saya ketahui laporan bulanan tersebut memang telah saya berikan kepada Bupati Kutai Kartanegara karena ada proyek tertentu. Ada proyek apa di perusahaan tersebut sehingga berakibat laporan tersebut ditunda? Proyek pembangunan jembatan yang mulia. Baik, cukup dari saya. Baik. Ada proyek pembangunan jembatan. Di mana proyek itu? Proyek tersebut harus rampung diselesaikan secara cepat karena itu dari atasan yang diberikan kepada saya. Di mana? Di Jalan Kewana nomor 56, RT 2, RT 1, Kelurahan Cibedamai, Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang mulia. Bisa Anda jelaskan kenapa proyek tersebut bisa mengganggu laporan bulanan dari perusahaan Anda? Yang saya ketahui memang laporan tersebut mengganggu karena saya sebagai karyawan harus memenuhi prosedur dari atasan dan harus menjalankannya dengan prosedur-prosedur yang tertentu yang berjalan. Laporan tersebut mengganggu atau proyek pembuatan jembatan yang mengganggu? Proyek pembangunan jembatan yang mulia.
Pada hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ya, saya. Kepada saksi Alfia saya ingin bertanya. Yang Anda tahu siapa yang mengurus laporan tersebut? Yang saya ketahui, saya sendiri yang mengurus laporan tersebut sebagai kepala proyek tambang. Oh, dari saya gitu saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Siap, ada yang mulia. Silakan. Kepada saudari Alvia, apakah Anda memang benar karyawan asli atau tetap di PT Bintang Sinar Perkasa tersebut tanpa ada paksaan dari atasan Anda? Iya, benar, saya sendiri karyawan asli atau tetap di perusahaan tersebut tanpa paksaan dari atasan saya. Cukup yang mulia. Baik, pada kuasa hukum tersebut, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saudari Alfia, saya tahu bahwa Anda di PT Bintang Sinar Perkasa sebagai karyawan. Dan apa benar laporan perusahaan Anda telat karena ada proyek pembangunan jembatan atau apakah ada alasan lain yang lain? Benar, laporan tersebut telat karena ada proyek pembangunan jembatan dan tidak ada alasan yang lain. Cukup yang mulia. Baik. Cukup. Terima kasih kepada saksi 1. Silakan kembali ke tempatnya. Dan kepada juru panjang silakan memanggil saksi 2. Kepada saksi 2 dipersilakan masuk di ruang persidangan. Kepada saksi 2. Baik, silakan duduk. Saksi 2, Viola Paulina, benar? Benar yang mulia. Di PT Bintang Anda bekerja sebagai apa? Pengawas yang mulia. Pengawas apa? Pengawas pertambangan. Baik. Pada hakim anggota, apakah ada yang dipertanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, berkaitan sama pertanyaan dari saksi pertama, apakah benar ada penundaan laporan karena ada proyek lain? Benar yang mulia. Baik, itu saja. Baik. Pada hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Kepada saksi Viola, apakah aktivitas tambang tersebut ada yang mengganggu warga sekitar? Tidak pernah yang mulia. Itu saja. Baik. Pada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Siapa ada yang mulia? Silakan. Kepada saudari Viola, di sini saksi dengan posisi pengawas tambang di PT Bintang Sinar Perkasa. Anda bekerja berapa lama di perusahaan tersebut dan sebagai posisi pengawas tambang seperti apa di dalam perusahaan itu? Saya sudah bekerja selama 2 tahun. Kegiatan yang saya ingat, saya lupa yang mulia. Izin masuk yang mulia. Saksi ini berkata lupa. Dari kata tersebut, saksi tidak pernah menjawab. Pada sebentar, kuasa hukum tergugat. Silakan lanjutkan. Kegiatan yang pertambangan yang meliputi prospeksi dan penelitian umum, yaitu eksplorasi, persiapan pertambangan dan pembangunan yang mulia. Izin interupsi yang mulia, biarkan saksi menjawab sekali lagi. Tadi saksi saya melupakan beberapa hal yang tertulis di berkas, silakan saksi Viola. Keberatan yang mulia, jika mengulang pertanyaan yang sama, maka itu terindikasi berbohong. Izin yang mulia, ini para kuasa hukum tergugat ini sepertinya tidak memahami tentang permasalahan itu. Justru karena sebagai pengacara harusnya paham sama apa yang dipermasalahkan. Karena sekali-sekali itu harus memang memberikan contoh pada pengacara-pengacara yang baru. Tapi karena justru kalian malah memperlihatkan kebumian kalian dalam beracara. Terima kasih. Wah, Anda sebagai pengacara bukan? Dimohon untuk tenang. Baik, kepada kuasa hukum penggugat tergugat, dimohon untuk tenang. Selanjutnya kita akan langsung ke pertanyaan kuasa hukum tergugat. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saudari Viola, di sini saksi dalam posisi sebagai pengawas tambang di PT Bintang Sinar Perkasa. Tetapi mengapa laporan atasan Anda ditunda dengan alasan proyek lain? Mengapa Anda selaku pengawas tambang tidak mengecek bahkan memantau aktivitas dalam bekerja agar laporan perusahaan yang Anda lakukan bisa terrealisir tanpa ada alasan Anda katakan sebelumnya? Benar yang mulia, saya bekerja sebagai pengawas. Laporan tersebut saya selalu mengecek di perusahaan, tapi memang benar laporannya telat yang mulia. Yang mulia. Hanya itu? Ya. Baik.
Baik, pada kuasa hukum tergugat, apakah telah menyiapkan saksinya? Sudah yang mulia. Pada juru panggil, silakan untuk memanggil para saksi tergugat. Kepada saksi dari pihak tergugat, silakan masuk. Pada saksi Harliani dari Bunteh, Irma Zafira, baik. Sehat walafiat. Harliani sebagai saksi 1, yang tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Gang Masyarakat Blok A, benar? Benar yang mulia. Kerjaan PNS, Benar yang mulia. di bagian apa? Saya bagian administrasi kantor tersebut. Irma Zafira, tempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, RT 12, benar? Kerjaan sebagai pejabat negara, benar? Baik, pada juru sumpah, pada juru panggil, silakan untuk memanggil juru sumpah. Kepada juru sumpah, dipersilakan masuk. Saya serahkan kepada hakim anggota 1. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi siap untuk diambil sumpah? Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saudari saksi ini beragama Islam sebenarnya? Silakan mengikuti lafaz sumpah yang akan saya pimpin. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah bahwa saya telah atau akan memberikan atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapatkan dosa dari Tuhan Yang Maha Esa. saya akan mendapatkan dosa dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih. Pada juru sumpah, silakan kembali ke tempatnya. Pada saksi 2 tergugat, silakan untuk meninggalkan ruangan. Saya serahkan kepada hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan? Ada yang belum? Silakan. Baik. Saudara saksi, apakah Anda pernah menerima laporan bulanan dari PT Bintang Sinar Perkasa? Pernah yang mulia, tetapi untuk bulan ini kami tidak menerima laporan bulanan tersebut. Biasanya siapa yang menerima dan mengantarkan laporan tersebut? Saya sendiri yang menerimanya dan yang memberikan laporan bulanan tersebut adalah bagian administrasi mereka. Baik, itu saja yang belum. Baik, pada hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya kepada saksi Harliani, apakah Anda pernah menerima perintah untuk membuat surat peringatan? Tidak pernah yang mulia. Mengenai laporan bulanan yang dilaporkan PT Bintang Sinar Perkasa, apakah pernah terlambat sebelumnya? Pernah yang mulia, khususnya pada bulan ini laporan bulanan tersebut terlambat, dan biasanya saya sendiri yang menerima laporan bulanan tersebut. Sebelumnya apakah pernah terlambat dan tanpa alasan? Pernah yang mulia. Pernah juga ya. Apa saja dalam laporan tersebut yang disampaikan PT Bintang Sinar Perkasa? Biasanya isi laporan bulanan tersebut adalah laporan keuangan dan laporan pengawasan kegiatan tambang dan dampak lingkungan tambang. Dampak lingkungan. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Siap, ada yang mulia. Silakan. Kepada saudari Harliani, apakah Anda mengetahui bahwasannya ada prosedur surat peringatan? Baik, saya mengetahui tapi saya tidak menerima perintah tersebut. Cukup mulia.
Baik, pada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Kepada Saudari dari Heliani, coba sudah dijelaskan apakah benar penggugat tidak memenuhi kewajiban memegang giok dan anggaran biaya ke Gubernur Kalimantan Timur? Iya benar, berdasarkan surat nomor 5/1/18/DE/BSDN/P 2022 tanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa. Pada pokoknya menyebutkan bahwa PT Bintang Sinar Perkasa dengan benar telah tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemegang IUP eksplorasi untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya Gubernur Kalimantan Timur. Izin masuknya mulia. Ini yang eksplorasi yang dilakukan PT Bintang Sinar Perkasa ini sudah benar dan sudah memenuhi kewajibannya sebagai pemegang IUP eksplorasi untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya Gubernur Kalimantan Timur. Anda sebagai saksi yang memberikan keterangan yang ngaco dong. Yang mulia, kami berkata yang mulia dengan pada Yang mulia, kami keberatan dengan penasihat hukum penggugat. Para penasihat hukum penggugat ini merendahkan saksi kami yang mulia. Sebagai pengacara yang hebat, Anda seharusnya mengecek ulang IUP tersebut, bukan menyalahkan saksi kami. Ini ya, saya terangkan, saya tidak merendahkan saksi kalian. Seharusnya tuh Anda sebagai pengacara memberitahukan ke saksi Anda. Anda tidak memberikan keterangan ngaco itu masalah IUP, apalagi tentang eksplorasi. Satu lagi, saya tidak perlu mengecek IUP, ngapain saya mengecek sesuatu yang saya sudah pahamin itu. Ya, kalau Anda sebagai kuasa hukum Pada kuasa hukum penggugat dimohon untuk menggunakan kata-kata yang benar, yang santun. Ya. Baik. Saya rasa kesaksian saksi satu tergugat sudah cukup. Baik, pada saksi satu silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Ya. Pada juru panggil, silakan untuk memanggil saksi 2. Kepada saksi 2 dipersilakan untuk masuk. Baik, pada saksi 2 silakan untuk duduk. Baik, pada hakim anggota 1 apakah ada pertanyaan kepada saksi 2? Baik, ada. Silakan. Baik, dengan saksi Irma benar? Benar. Sebagai ketua desa atau RT benar? Benar. Baik. Sebagai ketua desa atau RT, apakah Anda pernah menerima laporan dari warga sekitar bahwa tambang tersebut mengganggu warga setempat? Iya yang mulia, saya pernah menerima laporan tersebut karena beberapa dari warga merasa terganggu akibat tambang tersebut. Contohnya adanya lubang tambang yang belum dilakukan reklamasi sehingga menyebabkan terjadinya genangan air dan ada anak yang menjadi korban. Baik. Apakah pihak perusahaan dan bupati mengetahui hal yang telah terjadi di lapangan? Pihak perusahaan dan bupati mengetahui dan telah menindaklanjuti hal tersebut. Cukup. Baik, saya ada beberapa pertanyaan pada saksi 2. Anda sebagai kepala desa apakah pernah menerima laporan analisis dampak lingkungan dari PT Bintang Sinar Perkasa? Pernah atau tidak? Pernah. Yakin pernah? Baik. Pada saksi 2 saya ingin bertanya lagi, apakah pernah Anda dimintai atau dikunjungi oleh orang atau pekerja perusahaan untuk melakukan pengawasan? Karena yang mulia, saya pernah didatangi dan ditanyai dampak mengenai aktivitas tambang dan kami sudah menjelaskan pernah terjadi kecelakaan yang memakan korban. Melaporkannya kepada siapa? Pada pihak perusahaan? Baik, pada kuasa hukum penggugat apakah ada pertanyaan? Siap, ada yang mulia. Silakan. Apakah Anda pernah mendengar bupati melakukan tindakan mengenai korban yang meninggal? Bupati telah meminta maaf kepada keluarga korban. Cukup mulia. Pada
Kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saudari Irma, apakah PT Bintang Sinar Mas Perkasa atas tindakannya melakukan pertambangan eksplorasi diberi sanksi berupa pencabutan izin? Iya, benar bahwa PT Bintang Sinar Perkasa berdasarkan surat nomor 541 garing SK.018 garing DESDM garing V garing 2022 izin usaha pertambangan yang diberikan kepada perusahaan dimaksud perlu dilakukan pencabutan. Izin interupsi yang mulia. Menurut saya pencabutan tersebut di luar konteks apa yang tercantum dalam regulasi. Seharusnya berdasarkan undang-undang hanya diberikan denda saja. Jadi menurut saya pendapat saksi Irma itu tidak benar. Keberatan yang mulia. Saksi kami menyampaikan apa yang sudah terjadi di lokasi pertambangan tersebut, sehingga dia setuju dengan surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara. Dengan kata lain, saksi Irma merasa dirugikan atas pertambangan oleh PT Bintang Sinar Perkasa dan tidak menerima bantuan pemberdayaan masyarakat serta tidak diberi akses jalan bagi warga sekitar. Dan saya perlu tekankan bahwasannya pengacara penggugat berbohong yang mulia. Izin masuk yang mulia. Ini pengacara dari kuasa hukum tergugat sepertinya tidak membaca undang-undang ini. Dia tidak memahami undang-undang kan? Tidak jelas-jelas itu sudah ada di undang-undang. Tapi kuasa hukum tergugat masih mengatakan bohong. Jujur ini perlu disubsidi dulu pemikiran ini yang mulia, dan dia bisa berpikir. Terima kasih. Saya tegaskan kembali pada saudara kuasa hukum penggugat untuk menggunakan kata yang lebih sopan. Baik, pada kuasa hukum tergugat apakah ada tanggapan? Cukup yang mulia. Baik, karena telah selesainya pertanyaan, kepada saksi 2 silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah telah menyiapkan seorang saksi ahli? Siap, sudah menyiapkan yang mulia. Satu orang saksi ahli. Pada kuasa hukum tergugat, apakah menyiapkan saksi ahli? Sudah yang mulia. Kami menyiapkan satu orang saksi ahli. Pada juru panggil silakan memanggil saksi ahli penggugat. Kepada ahli dari pihak penggugat dipersilakan masuk. Pada ahli dari pihak penggugat. Benar dengan nama ini Tambolang. Samarinda 28 September 1980 sebagai dosen. Alamat di Jalan Patih Murah RT 18 Kelurahan Mangkuas, Kecamatan Samarinda Seberang. Sudah siap disumpah? Saya serahkan kepada hakim anggota 2. Pada juru panggil silakan untuk memanggil juru sumpah. Pada juru sumpah dipersilakan masuk. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saksi ahli, apakah benar beragama Kristen? Sudah siap saya sumpah ya? Silakan mengikuti ucapan yang saya ucapkan. Saya berjanji, saya akan memberikan keterangan, sesuai dengan kesaksian saya, dan keahlian saya, dengan sebenar-benarnya. Tiada daripada yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Juru sumpah silakan meninggalkan ruang persidangan. Silakan Ibu. Anda sebagai dosen bekerja di Fakultas Informasi Kesehatan. Berapa lama Anda sudah bekerja sebagai dosen? Sekitar 20 tahun. 20 tahun. Baik. Kepada saksi ahli penggugat, apakah PT Bintang Sinar Perkasa pernah minta konsultasi hukum terkait peraturan tambang kepada Anda? Baik, terima kasih pertanyaannya juga. Jadi pada tahun 2014 waktu
pemilik dari PT Bintan Sinar Perkasa ini pernah menghubungi saya untuk berkonsultasi terkait dengan perizinan pertambangan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertambangan di Indonesia. Dan berdasarkan ilmu yang saya miliki sebagai seorang akademisi, saya menyampaikan bahwa sesuai dengan PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral dan batu bara, bahwa perusahaan wajib untuk mematuhi persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan izin usaha pertambangan. Persyaratan tersebut yang pertama itu persyaratan administrasi, kemudian yang kedua persyaratan teknis, yang ketiga persyaratan lingkungan, dan yang keempat persyaratan finansial. Dan yang mulia izinkan saya menyampaikan terkait dengan persyaratan administrasi. Jadi berdasarkan PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral dan batu bara, sanksi persyaratan administratif berupa yang pertama surat permohonan, yang kedua nomor induk usaha dalam hal terjadi pemutahiran data, dan yang ketiga susunan pengurus serta daftar pemegang saham dan modal dari usaha yang akan diminta untuk mengajukan izin usaha pertambangan yang mulia. Lalu pada saat itu saya juga menyampaikan bahwa apabila pemilik usaha ini sudah mendapatkan izin usaha pertambangannya, maka harus ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Itu berdasarkan pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Yang pertama menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, lalu yang kedua mengelola keuangan berdasarkan sistem akuntansi Indonesia, yang ketiga meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara, yang keempat memberdayakan masyarakat sekitar, dan yang kelima mematuhi toleransi batas daya dukung lingkungan. Dan pada saat itu saya juga menyampaikan kepada penggugat bahwa beliau juga harus rutin untuk menyampaikan laporan terkait dengan hasil produksi kepada pejabat yang mengeluarkan SK, dalam hal ini kan Bupati Kutai Kartanegara. Lalu saya juga menyampaikan apabila nanti kamu itu nggak melaporkan secara rutin, ada kemungkinan bahwa SK kami itu akan dicabut, tapi harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Bupati Kutai Kartanegara sebelum mencabut SK dari pemilik PT Bintan Sinar Perkasa ini. Menurut Anda sebagai dosen Fakultas Hukum, apakah tindakan tergugat dapat dibenarkan? Baik, terima kasih untuk pertanyaan India. Izinkan saya menjawab. Apa yang telah dilakukan tergugat ini sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu harus ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh tergugat sebelum mencabut SK terkait dengan izin usaha pertambangan dari tergugat. Yang harus dilakukan itu yang pertama, beliau memberikan surat sanksi tertulis kepada penggugat. Lalu yang kedua itu melakukan penghentian sementara izin usaha, melakukan penghentian sementara atau seluruhnya operasi produksi, dan yang ketiga baru bisa mencabut izin usaha pertambangan milik penggugat yang mulia. Baik. Pada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Siapa ada yang mulia? Silakan. Kepada saksi ahli saudari ini, berdasarkan apa yang Anda ketahui, apakah pencabutan izin yang dilakukan tergugat itu telah memenuhi prosedur yang ada pada peraturan perundang-undangan? Baik, seperti yang saya katakan tadi, bahwa apa yang telah dilakukan oleh tergugat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya. Silakan. Kepada saudari Tembulang, baru saja Anda mengatakan bahwa salah satu syarat pejabat melakukan pencabutan izin karena usaha pertambangan yang memenuhi kewajibannya. Lantas menurut kami apa yang telah dilakukan klien kami sudah tepat. Bagaimana pandangan Anda? Terima kasih pertanyaannya. Dengan saya menjawab, betul apa yang dilakukan oleh klien Anda itu merupakan salah satu dari kewenangannya. Namun kembali saya katakan bahwa klien Anda harus melihat dulu tahapan-tahapan yang sebelumnya atau yang seharusnya dilakukan sebelum klien Anda ini bisa mencabut izin usaha pertambangan milik penggugat, karena walaupun itu salah satu kewenangan dari klien Anda, tapi klien Anda juga tidak boleh sewenang-wenang untuk mencabut izin usaha pertambangan milik orang lain tanpa melalui dulu tahapan-tahapan yang sebenarnya harus dilakukan. Baik. Terima kasih kepada saksi ahli penggugat. Terima kasih dan silakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Baik, dikarenakan sudah memasuki waktu isoma, mari kita skor sidang
selama 1 jam ke depan, maka dengan ini sidang diskors. Persidangan akan dilanjutkan. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, dengan ini skors akan saya cabut. Baik, pada saksi ahli tergugat, apakah sudah siap? Tidak siap ya, Mbak. Pada juru panggil, silakan memanggil saksi ahli tergugat. Kepada ahli dari pihak tergugat, dipersilakan masuk. Benar, Anda bernama Felix Salawita? Benar, Yang Mulia. Sebagai apa Anda bekerja? Saya dari Dinas Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup. Apakah Anda siap untuk disumpah? Siapa Yang Mulia? Saya serahkan kepada Hakim anggota 2 dan juru panggil dimohon untuk memanggil juru sumpah. Kepada juru sumpah, dipersilakan masuk. Baik, silakan berdiri. Silakan. Sebelumnya saya bertanya apakah benar saksi ahli beragama Kristen? Benar, Yang Mulia. Siap ya dia disumpah? Siap, Yang Mulia. Silakan maju sama. Ya, ikuti yang saya ucapkan. Saya berjanji akan memberikan kesaksian sesuai dengan keahlian saya yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, silakan maju. Saya serahkan kepada Ketua. Baik, terima kasih. Silakan para juru sumpah untuk kembali. Dan saksi, silakan duduk. Pada saksi ahli tergugat, Anda bekerja di dinas lingkungan, benar? Benar, Yang Mulia. Sepanjang sepengetahuan Anda untuk lubang tambang, apa tindakan yang harus dilakukan? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Yang Mulia. Mohon izin terkait dengan lubang tambang itu, tindakan yang harus dilakukan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik-teknik pertambangan yang baik. Di dalamnya memuat tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, yang mana dilaksanakan pada kegiatan usaha mineral dan batu bara. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan, yang mana kegiatan tersebut dilakukan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, untuk kegiatan pasca tambang sendiri, ialah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Kemudian berdasarkan hal yang tertuang dalam peraturan tersebut yang telah saya ucapkan, di sini kesimpulannya adalah bahwasannya ketika sudah terjadi lubang tambang tersebut, tindakan yang harus dilakukan ialah reklamasi. Supaya apa? Supaya kualitas lingkungan bisa dipulihkan kembali. Sekian. Berkenaan dengan tindakan yang harus dilakukan dengan lubang tambang, berarti pada PT Bintang Sinar Perkasa, apakah tindakan yang dilakukan oleh petugas sudah benar atau salah? Terkait benar atau tidaknya tindakan tersebut, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah di dalam pelaksanaan reklamasi tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya atau tidak.
Ada yang mulia. Silakan. Pada saudari Violet, apakah menurut saudari pelaksanaan reklamasi pasir tambang sudah sesuai dengan SOP? Mas izin, jadi sebelum diberikan izinnya, salah satu prosedurnya adalah menyertakan bagaimana rancangan daripada reklamasinya. Selanjutnya, dalam rangka penyusunan rencana reklamasi dan pasca tambang, pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi. Tahap eksplorasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi berwenang, yang mana itu juga tidak dapat terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, rencana reklamasi tahap eksplorasi ini harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang mana yang pertama itu ialah metode eksplorasi. Metode eksplorasi ini meliputi kegiatan pemetaan geologi, pemencontohan dengan jarak yang lebar, pembuatan paritan, dan pengeboran. Kemudian yang kedua, dalam rencana reklamasi juga perlu mempertimbangkan kondisi spesifik wilayah setempat untuk mengetahui bagaimana reklamasinya akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, harus juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hal ini, rancangan reklamasi itu disusun oleh perusahaannya sendiri, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prosedurnya. Tapi untuk ketidaksesuaian seperti apa itu tergantung dengan kondisi di lapangan. Mungkin seperti itu. Yang mulia. Pada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saudari Violeta, jika prosedur pelaksanaan reklamasi pasca tambang sudah melalui persetujuan instansi yang berwenang, apakah memungkinkan terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan prosedur tersebut? Baik, jadi dalam tahapan prosedur persetujuan dari instansi berwenang, saya rasa tidak keliru ya. Tapi dalam hal ini, menurut saya kekeliruan yang terjadi itu dapat terjadi dalam pelaksanaan reklamasi itu. Jadi itu mungkin terjadi karena dalam pelaksanaan ini dilakukan oleh perusahaan, sehingga saya tidak bisa menjamin bahwa pelaksanaan itu keliru atau tidak, karena biasanya itu terkait dengan masalah pendanaannya. Kemudian kaitannya dengan perusahaannya itu sendiri mau melaksanakan reklamasi yang seperti apa. Bisa saja pada rencana reklamasinya itu berbeda dengan eksekusi yang dilakukan di lapangan. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada saksi ahli tergugat. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Terima kasih. Dengan ini pemeriksaan saksi ahli penggugat dan tergugat telah selesai, maka sidang selanjutnya adalah sidang pembacaan kesimpulan. Panitera 7 hari ke depan pada tanggal 17 Desember tahun 2022 yang ini. Pada kuasa hukum penggugat pada 17 Desember apakah keberatan? Tidak. Pada kuasa hukum tergugat apakah keberatan? Tidak yang mulia. Baik. Maka dengan ini sidang pembacaan kesimpulan akan dilanjutkan pada 7 hari ke depan pada tanggal 17 Desember 2022. Maka dengan ini sidang ditunda. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pembacaan kesimpulan para pihak perkara nomor register 227/2022/PSLM pada hari ini tanggal 17 Desember 2022 akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Baik. Sidang lanjutan pembacaan kesimpulan Pengadilan Semu Tata Usaha Negara Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 227-2022-PSTUN FHUM antara Dewi Nur Febrianti selaku pihak penggugat melawan Bupati Kutai Kartanegara selaku pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara atau catatan sidang terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Bagaimana dengan kuasa hukum pihak penggugat, apakah telah siap dalam kesimpulannya? Siap. Bagaimana dengan kuasa hukum pihak tergugat, apakah siap dalam kesimpulannya? Sudah siap ya, Bu. Silakan maju ke depan untuk membawa kesimpulannya. Baik, silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan kesimpulannya. Di sini membacakan saya dulu yang mulia. Silakan. Kesimpulan penggugat perkara nomor 277-G-2022-PTWN SMD antara Dewi Nur Febrianti menggugat melawan Nadia Audrey tergugat Samarinda 29 Februari 2022 kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 277-D-2022-PTWN SMD di Samarinda. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Dewi Nur Febrianti, advokat pada kantor Hikmah Hukum Konsultan Samital Lawakil dan partner yang beralamat di Jalan Pramuka 13, Sepanjang Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 043-9-WT-2014 tanggal 15 Mei 2022 terlampir bertindak untuk dan atas nama Dewi Nur Febrianti, kelahiran Bontang 30 Desember 1975, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Terbuka 3, Blok 12, Kelurahan Gunung Linggai, Kalimantan Timur, NIK NIK 640-80121-503-00002, pekerjaan muda swasta. Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, proses jawab-menjawab, pengajuan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi dari dua belah pihak serta memperhatikan jalannya persidangan, maka dengan ini penggugat melalui kuasa hukumnya akan mengajukan konklusi atau kesimpulan dalam perkara sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah direktur dari PT Bintang Sinar Perkasa. 2. Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 541-018-DSDM-P-2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa. Kepentingan penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi memiliki izin usaha pertambangan untuk kegiatan usahanya. 3. Bahwa secara tiba-tiba tanpa melalui proses pengambilan, pemeriksaan, dan tanpa diterkati berita acara yang berdasarkan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan penggugat sendiri. Pada tanggal 7 Mei 2022 kepada penggugat diserahkan surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 551-SK-018-SDM-P-2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa, di mana akibat dikeluarkannya keputusan tersebut, hak-hak penggugat sebagai pengusaha berupa pemasukan dan hak-hak lainnya seperti hak untuk membela diri, hak untuk memperbaiki diri, dan membela harkat dan martabat sebagai pribadi tidak diberikan atau telah ditiadakan. Dan yang terakhir, keempat, bahwa surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 541-SK-018-SDM-P-2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tergugat
telah berbuat sewenang-wenang yang berakibat hak penggugat sebagai warga negara serta peluang penggugat untuk berusaha dan mengabdi pada negara dalam menjadi salah satu pembangunan nasional dalam bidang ekonomi telah dirampas secara moral dan material. Penggugat merasa dirugikan. Tindakan tergugat senyatanya telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat selaku warga negara atau pengusaha dan bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu asas penyalahgunaan undang dan asas kecermatan. Izin melanjutkan yang mulia, saya akan membacanya sambil duduk. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat pada persidangan tanggal 14 September 2022 penggugat telah mengajukan replik tertanggal 28 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil jawaban tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat. Menimbang bahwa atas replik penggugat pada persidangan tanggal 28 September 2022 tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak replik penggugat dan tergugat masih tetap pada dalil-dalil jawabannya. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materi cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P1 sampai dengan P9 sebagai berikut. P1. Surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara 541-SK.018-DESDM-V-2022 tertanggal 7 Mei 2014 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa, fotokopi sesuai dengan aslinya. P2. Surat Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU 2218.40.22.2022 dengan perseroan nomor AHU 0777724.40.80.2022 tanggal 24 Juli 2022. Kemudian ketiga, surat keterangan domisili perusahaan nomor 184-1.824.1-14 tanggal 17 Juli 2022. P4 NPWP 02.938.318.00 atas nama wajib pajak PT Bintang Sinar Perkasa. P5 surat pengukuhan pengusaha wajib pajak No Pen 02056-WPJ.06-KP.0603-2012. Keterangan P6 keterangan ahli, P7 pengakuan penggugat, P8 keterangan saksi, dan P9 pengetahuan hakim. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Negeri Eva Unmul Tata Usaha memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam gugatan perkara 541-SK.018-DESDM-V-2022 untuk menjatuhkan putusan dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah keluarnya surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara nomor 541-SK.018-DESDM-V-2022 tanggal 7 Mei 2014. Kemudian ketiga, memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 541-SK.018-DESDM-V-2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp395.000 tunai serta-merta, menghukum tergugat membayar biaya perkara ini. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain. Penggugat mohon putusan seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih penggugat. Selanjutnya akan dibacakan kesimpulan dari kuasa hukum tergugat. Silakan. Terima kasih ya. Sebelum membacakan dari silakan. Kesimpulan tergugat perkara nomor 277 dari B dari 2022 dari SDM. Kesimpulan tergugat perkara nomor 277 dari B dari 2022 dari SDM.
di Pengadilan Semu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pulau Warman antara Dedi Nur Febrianti penggugat melawan Bupati Kutai Kartanegara tergugat. Perihal kesimpulan tergugat yang terhormat, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Semu Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Pulau Warman yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 277-G-2020-PS-FAUM di Jalan Sebelum nomor 1 Kota Samarinda dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Aditya Rahman SH dan Arif Rahman SH, advokat dan konsultan hukum pada kantor Adit dan partner Lampir, berkedudukan di Jalan Butono nomor 9 Kota Samarinda. Berdasarkan surat kuasa nomor 093-1203-2022 tertanggal 30 Mei 2022 telah bertindak untuk dan atas nama Nadia Audrey, tempat tanggal lahir Samarinda 15 Maret 1970, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Bunga, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan nomor pos 75-244. NIK 6408090860700002. Pekerjaan Bupati Kutai Kartanegara, bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Universitas Pulau Warman, proses jawab pengajuan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak, serta memperhatikan jalannya persidangan, maka dari tergugat melalui kuasa hukumnya akan mengajukan konklusi dalam perkara sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa tergugat dalam menerbitkan surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara dalam nomor 541-018-DSDM-5-2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bahwa terhadap alasan dasar gugatan penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa penggugat adalah Direktur PT Bintang Sinar Perkasa, hal ini dapat tergugat jelaskan apa yang disampaikan di atas bukanlah merupakan alasan atau posita gugatan, namun hanya sekedar informasi saja. 4. Bahwa terhadap alasan dasar gugatan penggugat pada angka 3 yang menyatakan objek gugatan yang diterbitkan oleh tergugat secara tiba-tiba tanpa dilengkapi berita acara berdasarkan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan penggugat sendiri pada tanggal 30 Juli 2021. Hal ini dapat tergugat jelaskan terkait pencabutan izin dilakukan oleh tergugat setelah dilakukan proses pemeriksaan. 5. Bahwa terhadap alasan dasar gugatan penggugat yang menyatakan bahwa objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perbuatan sewenang yang berakibat merugikan penggugat serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Hal ini dapat tergugat jelaskan terkait dengan terbitnya objek gugatan. Poin 1. Bahwa secara prosedural surat tergugat yang merupakan objek dalam sengketa elitis adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut. Bahwa terkait dalam pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bina Sinar Mas Perkasa, tergugat telah mengeluarkan surat keputusan nomor 541 SK-018-DSDM-5-2022 tertanggal 07 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa, bahwa surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas adalah dikeluarkan oleh tergugat dengan berdasarkan pada alasan bahwa PT Bintang Sinar Perkasa diketahui belum memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi kepada pemerintah dan pemerintah daerah, baik administrasi, teknik, dan keuangan. Bahwa adapun kewajiban yang dimaksud yang belum dipenuhi oleh PT Bintang Sinar Perkasa adalah antara lain tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam diktum keempat, 5 dan ke-6 dalam surat keputusan tergugat nomor 540.2 SK .058 SDM 4 2010 tertanggal
30 April 2010 bahwa secara material atau substansial dari surat yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini disebabkan karena tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat yang merupakan objek dalam sengketa indivis. Hal ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang khusus mengatur hal-hal berkaitan langsung dengan soal-soal pertambangan. Tergugat tidak menggunakan wewenang dalam menerbitkan surat yang merupakan objek dalam sengketa indivis. Izin lanjutkan semuanya. Bahwa surat yang merupakan objek dalam sengketa ini tidak dikeluarkan secara semena-mena. Hal ini disebabkan karena sebelum surat yang merupakan objek dalam sengketa ini diterbitkan oleh tergugat adalah representatif mewakili kepentingan masyarakat Kutai Kartanegara. Kedua, bahwa sebelum surat yang merupakan objek dalam sengketa ini diterbitkan oleh tergugat telah berulang kali melakukan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dan tetap memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memenuhi kewajibannya. Namun hal ini tersebut tetap diabaikan oleh penggugat. Poin keenam, bahwa terhadap alasan dasar gugatan penggugat pada yang menyatakan bahwa penggugat sebagai warga negara serta peluang penggugat untuk berusaha dan mengabdi kepada negara dalam menjadi salah satu pembangun nasional dalam bidang ekonomi yang layak dan seterusnya. Hal ini dapat tergugat sampaikan bahwa terkait dengan apa yang disampaikan oleh penggugat tersebut di atas merupakan pengertian secara umum, di mana tidak ada korelasi langsung dengan apa yang dipermasalahkan, sehingga menurut tergugat hal itu bukan merupakan alasan gugatan. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat pada persidangan tanggal 3 September 2022, tergugat telah mengajukan eksepsi tertanggal 14 September tahun 2022 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil penggugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi tergugat. Menimbang bahwa atas replik penggugat pada persidangan tanggal 28 September tahun 2022, tergugat telah mengajukan duplik ke tanggal 6 Oktober tahun 2022 yang pada pokoknya menolak replik penggugat dan tergugat masih tetap pada dalil-dalil jawabannya. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberikan bermaterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli dan fotokopinya dan diberi tanda T01 sampai dengan T05 sebagai berikut. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 541/SK.018/DS DM /5 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa tanggal 7 Mei 2014 dalam bentuk fotokopi sesuai dengan aslinya. Nama bukti T2 keterangan ahli dalam bentuk fotokopi. Nama bukti T03 keterangan saksi dalam bentuk fotokopi. Nama bukti T04 pengakuan tergugat dalam bentuk fotokopi dan nama bukti T05 pengetahuan hakim dalam bentuk fotokopi. Mengenai saksi yang diajukan tergugat, bahwa tergugat mengajukan 2 orang saksi, yaitu Haryani dari Bukti dan Firman Zafira. Saksi ahli yaitu Violeta Salonita sebagai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara yang memberikan kesaksian dan keterangan mengenai pandangan masing-masing pihak mengenai permasalahan dan objek sengketa yang terjadi. Bahwa dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah terkait hak dan kewajiban pejabat pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan atau tindakan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan sebagaimana disebut di atas, maka dengan ini tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Samarinda untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam gugatan perkara nomor 277/G/2014/PTUN SND untuk menjatuhkan putusan dengan amal sebagai berikut. Dalam pokok perkara, pertama, menerima segala dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat
Kedua, menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa yaitu keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 541-SK-0118-DSDM-5/2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Prakasa adalah sah menurut hukum. Yang ketiga, menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dan yang keempat, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di dalam persidangan. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan melanjutkan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat yang lain, tergugat mohon putusan seadil-adilnya. Demikian sekian dari kami. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Baik, terima kasih. Karena telah selesai pembacaan kesimpulan dari tergugat dan pihak tergugat, maka sidang akan kami lanjutkan selama 7 hari ke depan. Panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 24 Desember tahun 2022 ini. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah keberatan? Tidak, yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah keberatan? Tidak, yang mulia. Baik. Maka dengan ini persidangan dan 7 hari ke depan dan akan dilanjutkan dengan persidangan kembali pada tanggal 24 Desember dengan agenda pembacaan putusan. Demikian sidang kami tunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pembacaan putusan hakim perkara nomor 227-G/2022-PSTWN-FUM pada hari ini, tanggal 24 Desember 2022 akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik. Sidang pembacaan putusan Pengadilan Semu Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammad yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 227-G/G2022-PSTUNFUM antara Dewi dan Febrianti selaku pihak penggugat melawan Bupati Kutai Kartanegara selaku pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara atau catatan persidangan terdahulu, sidang hari ini akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan. Baik. Putusan nomor 227-G/2022-PSTUN demi keadilan berdasar ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tata Negara Universitas Muhammad yang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa ketausahaan negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan di gedung yang telah tersedia di Jalan Bung Tomo nomor 136 Sungai Teledar, Kecamatan Samarinda Sebang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Atas nama Dewi Nur Febrianti, kewarganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Pemuda nomor 3 Blok 12 Kelurahan Gunung Lingai, Kalimantan Timur, Kerjaan Direktur PT Bintang Sinar Prakasa dalam hal ini memberi kuasa khusus dan memilih tempat kediaman hukum di tempat kuasa tersebut di bawah ini: Salman Al-Farisi SHMH, Andi Muhammad Zulin SHMH, advokat penasihat hukum pada kantor Sandekala, Jalan Pramuka 13 Sempajan Selatan, Kecamatan Samarinda Utara. Melawan Bupati Kutai Kartanegara berkedudukan di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Bunga, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini memberi kuasa kepada Aditya Rahman SHMH, Arifur Rahman SHMH, Jalan Butomo nomor 9 Kota Samarinda. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2022 dengan register nomor perkara 227-G/2022-PSTUN
FAUM yang diperbaiki pada 7 Oktober 2022 telah mengemukakan hal sebagai berikut. Objek sengketa: Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara 541-SK.08-DSDM-V-2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa, hubungannya dengan jabatan atas nama Nadia Audrey, Direktur, atas nama Dewi Novabrianti, Direktur PT Bintang Sinar Perkasa. Baik, izin melanjutkan ini ya. Dengan waktu mengajukan gugatan bahwa surat keputusan tergugat sebagaimana objek sengketa dalam perkara Aqua telah diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 7 Mei 2022 yang baru penggugat terima dan atau A diketahui pada tanggal 10 Mei 2022. Maka dengan demikian sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang atas adanya objek sengketa tersebut, penggugat mengajukan upaya hukum keberatan administrasi pada tanggal 18 Juni 2022 kepada Bupati Kutai Kartanegara atas dikeluarkannya KTW tersebut. Kemudian upaya keberatan yang diajukan ditolak oleh yang bersangkutan pada tanggal 21 Juni 2022. Pada tanggal 20 Juli 2022 penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada Wali Kota Samarinda namun ditolak oleh bersangkutan. Pada tanggal 30 Juli 2022 bahwa gugatan Aquo diajukan pada tanggal 15 Oktober 2022 di bagian Kapanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bahwa oleh karena gugatan Aquo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 55 UU Peradilan Tun. Posita atau alasan gugatan. Pertama, bahwa penggugat telah melakukan upaya penyelesaian administrasi kepada badan yang berwenang untuk menangani objek sengketa. Perkara dari melakukan upaya permohonan keberatan ke Bupati Kutai Kartanegara. Namun upaya tersebut mendapat penolakan, kemudian penggugat juga telah mengajukan upaya banding kepada Wali Kota Samarinda. Maka penggugat telah memenuhi kewajiban dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Poin kedua, bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara 541-SK 01.08-DESM-5-2014 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa, kepentingan penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi memiliki izin usaha pertambangan untuk kegiatan usahanya. Poin ketiga, bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut penggugat menjadi kehilangan kegiatan usaha utamanya yang merupakan tempat mata pencarian utama untuk keluarganya. Poin keempat, bahwa sesuai dengan asas Contrarius Octus yang diperkuat dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyatakan pencabutan keputusan atau penghentian tindakan wajib dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan dan atau tindakan atau atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi. Maka termohon sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 72/KTPS Pertaben garing 2021 berkewajiban untuk mencabutnya. Poin kelima, pencabutan izin usaha perkembangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa secara sepihak yang dibuat tergugat tersebut diterbitkan dengan mengabadikan kepentingan penggugat dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan penggugat selaku pemegang hak yang sah atas wilayah pertambangan yang terletak di Jalan Pranoto nomor 80 RT 30 RW 11 Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kode pos 14.440 di mana penggugat sudah melakukan atau menanamkan investasi yang sangat besar pada tahapan eksplorasi di wilayah pertambangan dan bahkan sudah lama tahapan pelaksanaan operasional produksi sehingga terbitnya objek sengketa jelas-jelas sangat merugikan kepentingan penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Maka penggugat mengajukan gugatan Aquo untuk menuntut perlakuan yang adil atas penerbitan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, putusan
sidang lanjutan pembacaan putusan, maka dengan ini skors akan dicabut. Berdasarkan seluruh dalil dan hal-hal yang terurai di atas, penggugat memohon dengan kerendahan hati kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah keluarnya keputusan surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kertanegara SK 541-SK.018-DESDM-V-2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa. Yang ketiga, memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa surat keputusan Bupati Kutai Kertanegara nomor 540-SK.018-DESDM-V-22 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa. Yang keempat, mengembalikan kedudukan penggugat sebagai pemegang IUAP eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila majelis hakim pengadilan tata usaha negara yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawabannya yang disampaikan di persidangan tanggal 14 September 2022. Saya kembalikan kepada Tuan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup hingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda P1 sampai P5. P1 surat keputusan Bupati Kutai Kertanegara, P2 surat Kementerian Hukum dan HAM RI, P3 surat keterangan domisili perusahaan nomor 184-824.1/14 tanggal 17 Juli 2022. P4 MPWP, P5 surat penguasa wajib pajak. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi dan duplik serta bukti tertulis lainnya, pihak tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Irma Zamira dan Hadian dari Munte. Irma Zamira memberikan keterangan bahwa secara prosedural surat tergugat merupakan objek sengketa in litis atau telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh karena alasan yuridis sebagai berikut, bahwa terkait dengan pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa, tergugat telah mengeluarkan suatu keputusan nomor 541-SK.018-DBM-V-2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa, bahwa surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas adalah dikeluarkan oleh tergugat dengan berdasarkan pada alasan PT Bintang Sinar Perkasa diketahui belum memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi kepada pemerintah dan pemerintah daerah baik administrasi, teknik, dan keuangan, bahwa ada kewajiban yang dimaksud yang belum terpenuhi oleh PT Bintang Sinar Perkasa adalah antara lain tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan keempat, kelima, dan keenam. Bahwa surat yang merupakan objek dalam sengketa in litis tidaklah dikeluarkan secara sewenang-wenang. Hal ini disebabkan karena sebelum surat yang merupakan objek sengketa ini diterbitkan, tergugat telah harus mewakili kepentingan masyarakat Kutai Kartanegara, bahwa sebelum surat yang merupakan objek dalam sengketa in litis diterbitkan oleh tergugat telah berulang kali melakukan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dan tetap memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memenuhi kewajibannya, namun hal ini tersebut tetap diabaikan oleh penggugat. Bahwa benar ahli sudah pernah melihat SK Bupati yang dijadikan objek sengketa, bahwa surat keputusan pengakuan Bupati sudah sah. Ahli Irma telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut, bahwa benar saksi bekerja di kantor Bupati Kutai Negara Kalimantan Timur, bahwa benar saksi pernah diterbitkan oleh proses surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara, bahwa benar sebelum diterbitkan usulan pencabutan bersangkutan sudah belum diberi peringatan, bahwa benar di posisi saksi sini mempersiapkan berkas-berkasnya karena nanti yang
dalam rapat-rapat ada tim khusus keanggotaan yang jelas. Bahwa saksi mengetahui penggugat mendapatkan surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara 518-DE/SDM/V/2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa. Menimbang bahwa untuk menggugurkan dalil batahannya tergugat telah mengajukan alat berupa fotokopi yang telah bermateri cukup sehingga secara lengkap digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda T1 hingga T3. T1 keputusan Bupati Kutai Negara, T2 keterangan ahli, T3 keterangan saksi, T4 pengakuan tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan sengketa Okuo pada akhirnya dapat sidang pada tanggal 27 November 2022 pada tergugat mengajukan kesimpulan yang lengkap dan terlampir dalam berkas perkara, sedangkan pihak tergugat tertanggal 2 Desember 2022 telah mengajukan kesimpulan yang lengkap telah terlampir dalam berkas perkara. Tentang pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa ada pun maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh penggugat tertanggal 3 September 2014 dan telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 15 Oktober 2014 sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas. Menimbang bahwa keputusan Tata Usaha Negara menjadi objek sengketa dalam perkara Okuo untuk dimohonkan batal atau tidak sah adalah surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara 541-SK titik 018-DE/SDM/5/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksploitasi PT Bintang Sinar Perkasa. Menimbang bahwa penggugat dalam dalil gugatannya pada pokok mengajukan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Okuo adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa atas dalil-dalil penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 14 September 2014 yang menyebutkan pada pokok menyatakan penerbitan objek sengketa Okuo telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. Menimbang bahwa untuk mengajukan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diterbitkan tanda bukti P1 sampai dengan P4 yang telah bermateri cukup dan telah disahkan oleh pejabat pos. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan secara yuridis pokok in litis yang mencakup apakah tergugat berwenang menerbitkan sengketa Okuo telah sesuai dengan prosedur dan substansi perundang-undangan serta apakah telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa pertama-tama majelis hakim akan menguji apakah tergugat Incaslu Bupati Kutai Kartanegara memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa Okuo. Menimbang bahwa berdasarkan objek sengketa tersebut tergugat melakukan tindakan administrasi berupa pencabutan surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 544-558-SDM/4/2010 tanggal 30 April 2010 tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan. Menimbang bahwa untuk menguji segi yuridis kewenangan tergugat dalam melakukan tindakan administrasi tersebut, majelis hakim akan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan desentralisasi bupati atau wali kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan mineral, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang selanjutnya disebut UU Minerba. Pertama, pasal 37 huruf A yang merangkan bahwa IUP diberikan oleh A bupati atau wali kota apabila IUP berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Pasal 119 yang menerangkan bahwa IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai kewenangannya. Mengadili, mengabulkan menggugat seluruhnya, menyatakan batal keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 541-SK-08-DE/SDM/V/2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa. Ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Kutai Kartanegara nomor 541-018-DE/SDM/V/2022 tertanggal 7 Mei 2022 tentang pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Bintang Sinar Perkasa. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp71.000. Demikian putusan dalam rapat pembicaraan majelis hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Jumat 6 Maret 7 Desember 2022 oleh kami Septiatiani SHMH selaku Hakim Ketua Majelis serta Anggun Mulyani SHMH dan Megawati OP Sihombing SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Majelis hakim tersebut dibantu oleh panitera kami Siti Yunianur SH sebagai panitera dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Salam kami Septiatiani sebagai ketua majelis, Anggun Mulyani Megawati sebagai hakim anggota, panitera Siti Yunianur. Baik, berdasarkan pasal 123 UU Peradilan Tata Usaha Negara, bagi para pihak yang tidak sependapat dengan majelis hakim dapat mengajukan upaya hukum yang berupa banding secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Pengadilan Semu Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Munawarman yang menjatuhkan putusan tersebut dalam waktu 14 hari setelah putusan itu diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan secara sah. Waktu pengajuan upaya hukum terhitung sejak dimulai hari ini. Untuk para pihak yang hadir di persidangan pada hari ini, para pihak dapat menanyakan ke panitera mengenai biaya panjang perkara dengan dibacakannya putusan perkara nomor 227/G/2022/PSTUN FHUM dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.